Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Widiwardani dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dengan NIM A1B0277 kelas Manajemen G. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan sebuah kultum yang judul Mengejar Cinta Allah. Kita mengaku beriman. Salah satu ciri orang beriman adalah mencintai Allah. Bagaimana bentuk cinta kita kepada Allah ini? Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi segala larangannya. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana agar cinta kepada Allah di dalam hati menjadi tumbuh? Caranya yaitu memperbanyak berzikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah mengingat Allah. Kemudian, kita pun harus berpikir, memahami isi-isi Al-Quran, melatih diri untuk melaksanakan syariat, dan semua itu tentu harus dimulai dengan niat yang ikhlas dan suci. Ketika kita melihat sesuatu yang indah di alam raya ini, hendaknya timbul kesadaran bahwa semua itu adalah nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ketika mendengar bunyi air yang mengalir, gemuruh air terjun, hendaknya kita bangkitkan ingatan bahwa semua itu atas kebesaran Allah. Sikap jiwa yang senantiasa membiasakan mengingat atau bersyukur kepada Allah, maka lambat laun akan membentuk pribadi yang lebih dekat dan cinta kepada Ilahi. Apabila cinta manusia kepada Tuhan sudah semakin melekat, bertambah kuat, sehingga dengan sendirinya ikhlas dan apa saja yang dimilikinya demi memenuhi cintanya kepada Allah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, cinta kepada Allah itu bersumber dari iman. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin erat pula cintanya kepada Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, yang mana yang artinya, orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Pada ayat tersebut, kan bahwa jika seorang yang beriman itu adalah sedemikian rupa, sehingga jika nama Allah disebut, maka hatinya bergetar. Jika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka bertambah kuat pula imannya. Kecintaan kepada Allah berpengaruh pula pada akhlak seseorang. Sebab, dengan kecintaannya kepada Allah, maka seseorang akan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan mengutamakan perbuatan mulia. Pengaruh kecintaan terhadap Allah akan memancarkan sifat-sifat, sikap mental, dan perangai yang baik bagi kehidupan. Misalnya, seorang yang cinta kepada Allah, maka ia cenderung berbuat adil. Dan seorang yang mencintai Allah tentu melaksanakan perintah itu. Hal lainnya ialah bahwa seorang akan ikhlas berjuang dalam menegakkan kebenaran atau sabilillah. Oleh karena Allah memerintahkan agar manusia berjuang fisabilillah, maka orang yang cinta kepada Allah akan mematuhinya. Cinta kepada Allah juga menumbuhkan sikap dalam hal cinta dan kebaikan terhadap sesama. Seorang akan menjadi baik dan akhlaknya mulia terhadap sesamanya. Orang yang mencintai Allah akan berbuat sabar, karena Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertaubat dari dosa. Dan orang yang mengaku cinta kepada Allah tentu akan mematuhi dan ingin mendapat ampunannya. Cinta kepada Allah akan mendorong seorang bertaubat, karena Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertaubat dari dosa. Dan orang yang mengaku cinta kepada Allah tentu akan mematuhi dan ingin mendapat ampunnya. Sungguhnya banyak sekali pengaruh baik dari sikap cinta kepada Allah. Di antaranya ialah orang yang cenderung untuk selalu menepati janji, sebab janji merupakan akhlak orang-orang beriman. Teman-teman sekalian yang berbahagia, adapun tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ragu-ragu dalam menghadapi kematian, sebab ia benar-benar menyadari bahwa dengan kematian dia akan bertemu dengan yang dicintainya, yaitu Allah. Sikapnya dalam memandang kematian itu seperti halnya tekad Nabi Ibrahim alaihi salam yang diceritakan dalam satu hadis, bahwa
Ketika malaikat maut datang untuk mencabut rohnya, maka Ibrahim berkata kepada malaikat itu, apakah layak engkau mencabut nyawa seorang yang dicintai kepada Allah, cinta kepada kekasihnya? Kasih yang dimaksud oleh Ibrahim adalah Allah. Pada saat itu, maka turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim. Apakah engkau melihat bahwa seorang kekasih benci untuk bertemu dengan yang dikasihi? Mendengar firman tersebut, maka tanpa ragu-ragu Ibrahim berkata kepada malaikat maut, sekarang silahkan engkau mencabut nyawaku. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu orang yang cinta kepada Allah senantiasa berusaha mengendalikan hawa nafsunya dan memusatkan setiap perbuatannya yang lahir maupun batin untuk mematuhi perintah Allah. Yang ketiga yaitu ingatannya tidak lepas pada Tuhannya, yaitu dengan jalan memperbanyak zikrullah, membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang sifatnya dapat mendekatkan diri kepada Tuhan yang dicintainya. Yang keempat yaitu dia rajin berhalwal dan menyendiri di tempat sepi untuk menenangkan pikiran guna melihat Allah, memohon dan berdoa, mengerjakan sholat dan bersalat malam ketika orang sedang tertidur lelap. Yang kelima yaitu senantiasa mengadakan koreksi diri dari kelalaiannya. Ia seringkali menyesali hidup dan waktunya yang dianggap terbuang sia-sia, yang tidak dipergunakan untuk amal ibadah. Yang keenam yaitu merasa berbahagia sekali jika dapat mengerjakan ibadah secara tertib, tidak secara berat melakukannya. Yang ketujuh yaitu bersikap ramah terhadap sesama muslim dan bersikap tegas terhadap orang yang ingkar atau kafir, benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dan marah terhadap orang-orang melakukan kemaksiatan. Yang kedelapan yaitu mengerjakan amal ibadah bukan karena takut, melainkan dirasakan sebagai suatu kewajiban. Yang kesembilan yaitu menyembunyikan amal ibadahnya agar tidak disaksikan oleh orang dan tidak menonjolkan perbuatan baiknya agar dipuji orang lain. Dan yang terakhir yaitu senantiasa hatinya melekat kepada Allah dan ikhlas menerima cobaan ditimpakan Allah padanya. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah uraian tentang cinta kepada Allah. Apakah kita termasuk dalam kategori itu? Semoga kita mendapatkan petunjuk sehingga meningkatkan rasa cinta dan kepatuhan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Diana Widiawardani pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.